Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aldila Sesvana, berasal dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, dan rekan saya yang kedua Ibu Elmawati, berasal dari SMA Negeri 1 Koto Baru. Untuk kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempraktikkan bagaimana pelaksanaan coaching dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Untuk sesi yang pertama, kasus yang akan kami lakukan dalam praktik coaching yaitu Budila menemukan persoalan di dalam kelas mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan persoalan yang selanjutnya mengenai kurangnya pengetahuan rekan sejawat sehingga tidak dapat berkolaborasi dengan baik. Untuk sesi pertama ini, yang akan menjadi coach yaitu Ibu Elmawati, dan yang akan menjadi coach yaitu saya sendiri. Bisa kita mulai, Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elma. Waalaikumsalam, Bu Dila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Elma bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Dila. Apakah Bu Elma sibuk hari ini? Oh, rasanya tidak, Bu Dila. Ada apa ya? Alhamdulillah, sesuai dengan WA yang kemarin Ibu, sepertinya Ibu tidak membaca. Jadi Dila tunggu dan Dila berkunjung ke ruangan Ibu. Izin mengganggu, adakah waktu Ibu? Oh iya, saya minta maaf, Bu Dila. Ya, semalam saya agak kurang sehat mungkin ya, jadi kurang perhatikan WA-nya datang dari Bu Dila. Ya, saya minta maaf. Memang betul tadi saya udah baca. Rupanya Bu Dila ada keinginan untuk bertemu dengan saya ya. Iya, benar Ibu. Oke, boleh silakan duduk dulu Bu Dila. Oke, terima kasih Ibu. Ya Bu Dila. Bu Dila gimana keadaannya? Nampaknya agak kurang itu ya, agak kurang bersemangat sekarang ya. Kalau Ibu mau tahu, apa sih rencana Ibu menemui Ibu sekarang? Ya benar Ibu, akhir-akhir ini Dila bingung bagaimana cara mengajar di kelas 10 S1 Ibu. Jadi persoalannya seperti ini Ibu. Dari hasil lokakarya kita kemarin itu kan Ibu, kita membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Dila mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas 10 S1. Yang kita ketahui di kelas 10 S1 ini anak-anak kita itu adalah berasal dari anak-anak TAFIS, seperti anak-anak yang terbaik kan Ibu? Iya. Adapun yang terjadi ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini setelah dilakukan, setelah dimulai dari perencanaannya, kemudian Dila mencoba untuk pelaksanaannya di dalam kelas, dan setelah itu melakukan evaluasi dan bahkan melihat refleksi dari anak-anak kita, ternyata di luar ekspektasi Ibu hasilnya, jauh dari harapan. Seperti itu Ibu. Oh begitu. Ya, tunggu dulu. Kalau begitu, kita membicarakan sekarang masalah diferensiasi ya pada anak-anak. Kalau begitu, apa yang akan kita dapatkan dari percakapan kita ini? Yang Dila inginkan dari percakapan kita ini, bagaimana cara Dila untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid dan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid tersebut Ibu. Dan di samping itu, Dila juga ingin rekan-rekan sejawat yang satu KKG pun bisa untuk saling berkolaborasi. Oh iya, Ibu setuju dengan pendapat Bu Dila ya. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, dari misalnya kalau kita bikin skala sekarang ya, dari 1 sampai 10, kalau begitu posisi Bu Dila di mana ya sekarang?
Dila merasakan berada pada posisi ke-6, Ibu, pada di nomor 6. Nah, karena itulah Dila ingin sekali untuk terus belajar bagaimana untuk memperbaiki persoalan ini. Apakah persoalan ini timbul dari guru? Seperti itu. Oke, nah kalau sudah kita berbicara dan segala macam, maunya harapan Dila berapa sih posisinya? Kalau untuk mencapai angka 10 mustahil juga ya Ibu, karena kita terus belajar dan belajar. Dalam proses belajar pun pasti ada evaluasi untuk menyempurnakannya. Untuk harapannya Dila mungkin berada insya Allah pada angka 8. Oh ya, berarti kan sudah juga mencapai hasil maksimal ya Bu Dila. Oke, kira-kira nih kalau menurut Bu Dila, apa sih peluang atau strategi yang akan bisa kita lakukan nih? Karena kini sekarang targetnya kan ada 2 tuh. Yang pertama untuk anak-anak kita di kelas, dan yang kedua adalah untuk rekan sejawat. Menurut Bu Dila gimana? Untuk strategi yang bisa Dila terapkan untuk siswa ya Ibu, yang pertama Dila akan menggali bagaimana gaya belajar siswa kita yang kelas 10 S1, lalu mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita. Mungkin dengan pembagian kuesioner atau melalui wawancara seperti itu. Nah, untuk rekan sejawat, Dila akan berusaha untuk mengajak, memberikan arahan informasi, menyampaikan pendapat bagaimana begitu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, apalagi di era seperti sekarang ini. Sesuai dengan tujuan pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yang mengatakan, mari kita mengabdi kepada murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti itu. Oh iya. Sebenarnya, untuk diri Dila sendiri, bahkan Dila akan mengevaluasi Ibu. Dalam hal ini Dila akan merencanakan membuat modul ajar yang baik sesuai dengan item-itemnya. Tentunya akan memasukkan beberapa strategi diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya, bagus. Cuman begini, kan metode diferensiasi itu kan ada 3. Maunya Bu Dila yang mana yang mau diterapkan ya untuk anak-anak? Jadi persoalannya ini ketika itu pada jam pembelajaran Dila membahas materi menulis teks laporan hasil observasi Ibu. Yang kita ketahui siswa kita itu sangat lemah dalam hal keterampilan berbahasa yang satu ini. Untuk menulis kalimat saja mereka enggan sekali untuk menggerakkan penanya. Bingung mau menulis apa, apalagi ingin menulis teks laporan hasil observasi. Jadi fokus untuk diferensiasi di sini, Dila ingin melihat hasil diferensiasi itu bervariasi. Mungkin bisa dalam bentuk komik, dalam bentuk gambar karikatur, kemudian dalam bentuk stand up komedi seperti itu. Di diferensiasi yang Dila fokuskan di sini yaitu pada diferensiasi produk. Oke. Berarti dalam diferensiasi produk ya. Berarti di sini apa Bu Dila sudah melakukan sesuatu kepada anak-anak mungkin? Untuk perlakuan ke siswa, Dila sudah memulainya dengan yang seperti kita ketahui, apa yang kita rencanakan di modul mungkin tidak akan sejalan dengan apa yang kita terapkan di dalam kelas ya Ibu. Pada saat pembagian kelompok, jadi kelas itu dibagi atas beberapa kelompok. Setelah kita masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya, ternyata kegaduhan mulai di sini Ibu. Kegaduhan di sini mereka fokus bercerita antara sesama temannya. Nah, sehingga dalam hal tujuan pentingnya untuk menulis teks laporan hasil observasi tersebut, mereka terlena. Dan barangkali durasi waktu pun karena kelalaian tersebut dan jam pembelajaran pun habis, tentu itu yang dihasilkan dan itu akan dinilai, jadi di sanalah. Berarti itu kendalanya ya Bu Dila. Mungkin Ibu rasa apakah sudah ada enggak sama Bu Dila apa solusi yang kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah terfikirkan sama Bu Dila? Solusi yang
untuk menyelesaikan persoalan ini berasal dari Dila sendiri. Pertama, Dila akan merefleksi apakah medianya yang kurang cocok atau LKPD-nya yang kurang tertuntun dalam penulisan soalnya, seperti itu, Ibu. Selain itu, Dila juga akan melakukan membangkitkan motivasi belajar siswa, karena pentingnya motivasi ini tentu akan mencapai tujuan pembelajaran yang Dila inginkan. Ya, betul ya Bu Dila. Lalu kan banyak tadi itu rencana-rencana yang Ibu persiapkan untuk menyelesaikan solusi ini. Mungkin ada enggak strategi yang sangat bagus yang mau Ibu prioritaskan untuk melaksanakan, yang mana ya? Untuk pelaksanaannya, insya Allah Dila akan pilih itu. Karena mungkin dalam ruangan kelas yang Ibu ketahui di lantai 3 itu sangat panas kayak Ibu. Jadi untuk pelaksanaannya, Dila akan membawa siswa kita itu ke alam. Jadi kita akan duduk di DPR di bawah pohon rindang dekat lapangan basket. Lalu di sana mereka akan memulai untuk menulis teks laporan hasil observasi. Bagus Bu Dila, saya setuju sekali. Nah, kalau mendengar cerita dari Bu Dila nih, kapan sih mau dilakukan ini atau berapa jangka waktunya? Untuk pelaksanaannya, dari perencanaan yang akan Dila buat, mungkin Dila akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki modul ajar yang perlu diperbaiki, dan untuk pelaksanaannya akan dimulai pada pertemuan ketiga pada minggu ketiga bulan Oktober ini. Oke, baiklah Bu Dila, saya senang sekali mendengarnya. Lalu, kan ini untuk siswa nih, kalau untuk rekan sejawat sudah ada juga nggak teringat sama Bu Dila, apa sih yang akan dilakukan? Ya, terpikirkan seperti ini Ibu, kita kan akan mengadakan ujian pertengahan semester ya Ibu, ujian MID. Jadi rencananya setelah kita mengawas, ada sela-sela waktu istirahat, setelah kita konsumsi, itu Dila akan melakukan kompel kecil, berdiskusi, berbagi informasi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, dan apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu perlu kita terapkan di dalam kelas kita, khususnya pada materi keterampilan berbahasa menulis teks. Bagus sekali, saya senang mendengarnya Bu Dila. Lalu, rasa-rasanya nih, kalau untuk dengan teman sejawat ya, apakah ada kemungkinan gangguan atau gimana Bu Dila? Sejujurnya ada Ibu, karena di sekolah kita ini yang kita ketahui kan Ibu, ada 5 orang guru bahasa Indonesia, dan di mana 3 orang lagi, 2 orang itu seumuran dengan Dila, 3 orang lagi itu senior. Nah, mungkin kehambatan kendala di sini dalam berkomunikasi Ibu, karena Dila juga tidak ingin dinilai untuk menggurui guru-guru senior tersebut, seperti itu Ibu. Oh iya, mungkin sudah ada nggak apa jalan keluar atau yang akan Ibu Dila ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya jalan keluarnya itu Dila akan menerapkan dulu, mengubah mindset pikiran dari guru-guru senior ini, karena tidak musim lagi, tidak bukan lagi ya Ibu, metode ceramah, dan ceramah. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mengetahui kebutuhan murid dan kita mengetahui bagaimana dia belajar murid. Jadi, yang pembelajaran yang sesuai dengan keberpihakan kepada murid itu tercapai. Ya, baik sekali, bagus ya Bu Dila. Lalu, gimana sih Bu Dila memberikan berkomitmennya gimana ya? Komitmen yang pertama tentu kita harus konsisten akan perubahan yang akan kita lakukan ya Ibu. Walaupun sebenarnya proses itu membutuhkan waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, komitmen yang pertama dari diri sendiri akan terus belajar untuk menyempurnakan pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran diferensiasi. Tidak hanya di kelas 10E1, tentu di seluruh kelas yang Dila ampuh seperti itu. Komitmen yang kedua, saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling memenuhi para rekan sejawat yang ada di dalam kelas. Bagus sekali ya. Saya senang mendengarnya Bu Dila. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terus gimana nih? Tindak lanjutnya ke depan gimana Bu Dila? Yang ada terfikirkan sama Bu Dila?
Untuk tindak lanjut ke depan dengan percakapan kita ini, bila sudah memulai mendapat pencerahan dari percakapan kita ini, Ibu. Satu persatu beban pikiran sudah mulai berjatuhan, sudah mulai berguguran. Jadi untuk tindak lanjut ke depan, tentunya Dila akan melaksanakan apa yang akan kita rencanakan tadi. Dan jika Ibu berkenan, jika sudah Dila laksanakan nanti, apakah Ibu bisa Dila temui kembali untuk bercerita bagaimana perubahan yang ada atau masihkah pada persoalan yang sama? Ya, saya berkenan sekali Bu Dila, dan saya mempunyai waktu yang khusus untuk Bu Dila, dan juga saya merasa tertarik dengan ini. Jadi kapan Bu Dila melakukannya lagi, nanti jangan sampai lupa ya kasih tahu saya gimana perkembangan ke depannya Bu Dila. Oke. Oke, baik Bu Dila. Karena ini mungkin sudah di akhir pembicaraan kita ya Bu Dila. Ya, apa ya yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita ini? Kesimpulan dari perbincangan kita ini, diskusi kita ini, kita harus belajar. Guru pun harus belajar sepanjang hayat, tidak hanya siswa. Bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Bapak Kiai Dewantara yang menghamba kepada murid, tentunya dengan salah satu metode yang dapat kita terapkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sangat bagus sekali Bu Dila. Gimana rasanya sekarang setelah bercerita dengan Ibu? Apakah sudah ada perubahannya? Alhamdulillah sekali, Dila sudah merasa senang Ibu. Yang tadi cemburut sudah mulai senyum Ibu. Ya, saya nampak senyuman Bu Dila sekarang sudah lebih manis lagi ya. Jadi itu sudah kita dapat selesaikan ya permasalahan kita. Oke Bu Dila, apa ya kegiatan Bu Dila ke depan lagi? Untuk kegiatan ke depan, Dila akan terus menerapkan inovasi yang terbaru dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bu Dila. Kami akan mensupport Bu Dila. Semoga sukses ya Bu Dila. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama ya Bu Dila. Oke. Mungkin kita akan ada kegiatan lagi karena bel udah berbunyi. Mungkin kita Bu Dila bisa melanjutkan kegiatan PBM untuk jam selanjutnya ya Bu Dila. Dan terima kasih ya Elma atas waktu dan kesempatannya. Ya. Izin keluar Ibu Elma. Ya, sama-sama Bu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi kedua praktik coaching kali ini, kasus yang akan dibahas yaitu Ibu Elma mengalami kekhawatiran dalam manajemen waktu. Beliau yang berprofesi sebagai guru, kemudian beliau juga berprofesi sebagai wakil, ada kerja tambahan, dan samping itu beliau juga sebagai ibu rumah tangga yang juga akan mengurusi rumah tangganya, dan beliau juga sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak. Beliau sangat bingung bagaimana untuk mengatur waktu. Untuk aksi yang kedua ini, yang akan menjadi coach yaitu saya sendiri, dan yang akan menjadi coach yaitu Ibu Elmawati. Ibu Elmawati, kenapa? Oh, Ibu Dila. Ya, saya lagi duduk-duduk di sini, Bu, di taman. Kenapa Ibu duduk di taman? Sepertinya Ibu kurang sehat. Ada apa? Oh iya, Ibu. Saya ini agak kurang lagi flu ya, Bu. Lalu saya memang menunggu-nunggu Ibu dari tadi. Oh, iya. Wah, ada apa Bu Elma? Ada yang ingin diceritakan? Iya nih Bu, saya lagi buntu nih Bu, ingin bertemu dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Wah, sangat ada Bu Elma. Jarang-jarang kita bisa bicara ya Bu Elma. Bagaimana Bu Elma, kita ceritanya di taman saja? Boleh Bu. Apa yang Bu Elma rasakan? Apa yang terjadi? Ya, ini loh Bu.
Saya kan ini lagi ngajar tadi kan Bu. Lanjut, lalu dapat berita nih di grup katanya ada banyak nih yang mau dilakukan. Yang pertama misalnya nih ada persiapan untuk ujian PTS kan Bu, dalam waktu dekat ini. Kemudian yang kedua ada pula informasinya bikin ini nih, ada bikin SK tentang apa nih, Keminangkabauan, itu lengkap juga tuh Bu. Kemudian yang ketiga, kita kan ini persiapan nih untuk ke Ekin kita tuh Bu, harus bikin jadwal untuk observasi dan segala macam. Lalu ada yang terakhir nih Bu, yang terfikirkan bagi saya Bu. Sekarang kan udah bulan September ya Bu. Jadi kita nih mau PKKS lagi. Lalu di rumah saya juga bermasalah nih Bu, mau pindah rumah, ngangkat-ngangkat barang. Apalagi nih Bu, saya lagi ikut kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi pusing ini Bu, mana sih yang mau saya kerjakan terlebih dahulu? Wah, sangat rumit sekali ya persoalan Bu Elma kali ini. Sehingga saya sangat merasakan sampai ke batin saya sendiri. Kita sama-sama profesi ya Bu Elma. Iya Bu. Tentunya kita makanya harus Bu ini jadi tugas pokok kita. Iya. Artinya Bu Elma mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk bagaimana bekerja sebagai guru, bagaimana bekerja sebagai wakil, kemudian bagaimana membagi waktu dengan keluarga, dan bagaimana untuk memenuhi kegiatan pendidikan guru penggerak. Seperti itu Bu Elma? Iya Bu, itu. Makanya saya ingin bercerita dengan Ibu. Mungkin setelah bercerita dengan Ibu, mungkin akan terbantu gitu kan Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu capai dari percakapan kita nanti? Ya maunya saya kan Bu, maunya semua kegiatan itu berjalan dengan baik dan berhasil positif kan Bu. Dan pokoknya nilainya bagus lah, begitu maunya saya. Tetapi saya terkendala sih, gimana sih bagi waktunya gitu Ibu. Ya mungkin itu harapan saya, Ibu bisa membantu saya di situ. Gimana sih trik-triknya nanti? Jika kita kondisikan sekarang ini nih Bu Elma, dengan berbagi peran kita sebagai seorang guru, kita berbagi peran dari ibu rumah tangga, dan bahkan ada lagi yang plusnya itu, ini yang plus sekali untuk Bu Elma, untuk meningkatkan kompetensi Bu Elma sendiri, itu juga tidak harus kita perhatikan juga. Nah, kira-kira Bu Elma berada pada skala berapa kalau dari nomor 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 saya nih sudah di posisi 5 sekarang nih Bu. Posisi 5. Nah, kalau ada kesempatan untuk kemudian harinya, harapan Bu Elma itu inginnya berada pada posisi berapa Bu Elma? Maunya sih posisinya 9 kan Bu, tapi melihat kondisi sekarang dengan waktu yang begitu kasib rasanya susah deh Bu. Posisi 8 aja udah mungkin Bu. Posisi ke-8 sudah mendekati kata sempurna Bu Elma. Sangat luar biasa Bu Elma itu. Ditambah lagi kesibukan-kesibukan yang lainnya ya Bu Elma. Nah, iya, Bu. Untuk mencapai angka 8 tersebut, kira-kira apa kekuatan yang ada pada diri Bu Elma untuk mencapai tujuan kita? Sebenarnya kekuatan saya dalam secara diri pribadi adalah Bu. Saya ingin semuanya saya kerjakan dengan baik. Cuman saya terkendala ini Bu. Kalau saya melakukan dengan sendiri itu tidak mungkin. Pasti saya harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman kan Bu. Ya, karena dalam waktu singkat semuanya harus berjalan dengan baik. Tanpa support dari Ibu dan dari teman-teman tentu semuanya tidak akan berjalan. Itu sudah terfikirkan sebelumnya Ibu. Jadi kekuatan Bu Elma ini sendiri pada berkolaborasi ya Bu Elma. Nah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, itu barangkali akan kita temui beberapa hambatan atau gangguan-gangguan kecil ya Bu Elma. Ya, nah, kira-kira bagaimana cara Bu Elma untuk mengatasi jika menemukan hambatan atau gangguan tersebut? Ya, itulah Bu, saya mau menemui Ibu. Kita kan bisa nih, kalau kita bikin SK-nya masing-masing kan Bu, misalnya
untuk persiapan PTS kan kita siapkan itu siapa sih yang jadi panitianya. Yang saya cemaskan apakah teman-teman yang kita ajak berkolaborasi menjadi panitia ini apakah bisa ya atau mau ikut mensukseskan kegiatan PTS. Nah, lalu misalnya dalam kegiatan nanti ini Bu supervisi, apakah para asesor nih mau nggak gitu atau gimana gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tidak nyaman. Jadi saya gimana ya menyampaikan kepada ibu saat saya gimana ya saat saya menyampaikan itu butuh dukungan dari ibu dan support dari teman-teman semuanya sehingga kegiatan ini setelah saya skalakan nanti skala prioritasnya mana yang mau perlu saya lakukan dengan terlebih dahulu nanti ibu akan membantu saya untuk itu gimana ya Bu? Ya, luar biasa sekali Bu Elma. Jadi yang Bu Elma temui hambatan itu berupa kekhawatirannya, Bu Elma, keraguan-raguan. Jika kita perbuat ini, bagaimana ya? Jika kita melihat supervisornya ini, gimana ya? Seperti itu ya, Bu Elma. Iya, Bu. Kira-kira apa yang terlintas oleh Bu Elma? Solusi untuk mengatasi? Ya, solusi terbaiknya rasanya Bu, kita bikinlah untuk masing-masing kegiatan, kita bikin SK-nya, kita bikin tim kerjanya, teamwork-nya, lalu nanti kita akan mengkomunikasikan bersama-sama. Apa sih? Misalnya contohnya yang pertama dulu, persiapan yang pertama sekali yang perlu kita lakukan untuk kegiatan PTS. Siapa panitianya, siapa yang bertanggung jawab di sana gitu kan. Lalu sampai semuanya, sampai ke bagian terakhir, nanti itu persiapan kan yang PKKS ini kan agak terlambat ini Bu. Jadi bisalah kita undur agak sedikit gitu. Jadi penting ini Bu menentukan skala prioritas dari permasalahan yang kita hadapi. Lalu kita urutkan lah, begitu yang saya rasakan Bu. Ya, benar sekali. Kita harus membuat skala prioritas mana yang akan kita lakukan pertama terlebih dahulu seperti itu ya Bu Elma. Nah, untuk selanjutnya Bu Elma, dalam tadi kita membahas mengenai persoalan dari Bu Elma dalam memanajemen waktu, kemudian kita sudah mengetahui apa kekuatan yang ada pada diri Bu Elma, kemudian kita sudah membicarakan juga jika terkendala akan hambatan atau gangguan, lalu juga sudah ada solusinya dari Bu Elma. Nah, berikutnya Bu Elma, apa rencana yang akan Bu Elma lakukan untuk mencapai tujuan dari diskusi kita tadi dalam memanajemen waktu ini? Ya, yang terbayang bagi saya Ibu, setelah kita menyusun skala prioritasnya, tentu kita bikin time schedule-nya ya Bu, jadwalnya. Tentu kita harus komitmen lah dulu dengan jadwal kita itu. Lalu kita minta komitmen juga dari teman-teman rekan-rekan kerja kita Bu. Jadi setelah terbentuk semuanya, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Rencana yang luar biasa sekali Bu Elma. Dari sekian rencana-rencana tadi, mana yang akan menjadi Bu Elma dahulukan? Artinya, mana yang akan Bu Elma prioritaskan untuk mencapai tujuan kita tadi? Ya, kalau melihat kondisinya nih Bu, tentu yang pertama sekali adalah kegiatan persiapan PTS. Kemudian yang kedua, saya tentu harus menjaga juga nih Bu, tugas-tugas saya yang saat pelatihan ini tentu jangan sampai kocar-kacir ya Bu. Karena apa? Saat PTS kan nanti panitia sudah bekerja dengan baik, jadi saya bisa mencoba menyelesaikan tugas-tugas CGP saya Ibu. Dan terakhir nanti ya persiapan untuk pelaksanaan PKKS Ibu. Itu rencananya Bu. Oke. Jangan lupa juga ya Bu Elma, kita berdoa ya. Oh iya Ibu, kenapa saya juga yakin, kita yakin nak Bu, setiap ada masalah pasti ada solusinya kan Bu dari Allah. Yang penting kita berserah diri dan memohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah itu yang poin paling penting sekali Bu Elma. Nah dari prioritas tadi tentu kita perlu beberapa strategi atau trik-trik gitu yang akan Bu Elma lakukan untuk mencapai rencana yang menjadi prioritas tadi. Kira-kira apa strategi yang akan Bu Elma lakukan? Strateginya yang terbayang di kepala saya Bu, saya akan mencari rekan-rekan kerja yang mempunyai komitmen yang tinggi lah untuk sekolah ini. Jadi di saat dia diajak bekerja sama,
tidak ada alasan-alasan lagi kan Bu, yang bisa dia kalau kita berkomitmen untuk bikin yang terbaik pasti mereka mau gitu kan Bu. Tapi kalau bagi teman-teman yang rasanya kurang bisa diajak, mungkin kita tempatkan pada bagian-bagian yang lain aja gitu ya Bu. Itu rencananya Bu. Seberapa yakinnya Bu Elma akan hal itu? Kalau melihat potensi di sekolah kita karena banyak guru-guru P3K yang baru ya Bu, rasanya bagus sekali Bu ya, dan melihat kondisi walaupun senior-senior tapi komitmen untuk menjadikan sekolah itu terbaik nampak itu Bu. Ya saya rasa bisa lah Bu, 80% ada di tangan kita tuh Bu untuk sukses, karena saya yakin kalau dengan bantuan Ibu aman insya Allah. Insya Allah Bu Elma. Bisa karena bersama ya Bu Elma. Iya. Kalau sendiri tentu tidak bisa. Oke, sangat bagus sekali Bu Elma. Dan untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan akan Bu Elma lakukan? Ya, secepatnya Bu, karena kita sudah bikin jadwal itu ujiannya nanti kan minggu depan. Jadi terpaksa mulai dari besok lah saya akan memulai lagi untuk membuat jadwal untuk persiapan untuk PTS Bu. Oke, berarti akan sesegera mungkin Bu Elma lakukan. Iya Bu. Selanjutnya untuk tujuan kita tadi, apa komitmen yang akan Bu Elma buat untuk mencapai tujuan tadi? Ya, saya berkomitmen Bu, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar ya Bu. Tetapi jalan keluar itu tidak akan bisa kita selesaikan dengan kita sendiri. Harus bisa berkolaborasi dengan Ibu, dengan rekan sejawat dan yang lainnya. Jadi saya memang memprioritaskan jadwalnya terlebih dahulu dan kita berkomitmen untuk berjalan sesuai jadwalnya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Insya Allah Bu Elma. Nah, untuk melaksanakan komitmen tadi, adakah yang Bu Elma butuhkan? Siapa saja yang dapat membantu Bu Elma? Ya, yang saya butuhkan sekali Ibu, motivasi dari Ibu. Kemudian rekan-rekan yang kita pilih yang sudah kita masukkan dalam SK kerjanya ya Bu. Kemudian tentu tidak luput dari yang lain-lainnya. Misalnya dalam kegiatan itu tentu ya paling enggak semua stakeholder yang ada di sekolah akan membantu untuk mensukseskan kegiatan kita Bu. Oke. Dan selanjutnya tentu kita harus memperhatikan tindak lanjut yang akan Bu Elma lakukan. Nah, kira-kira apa ini tindak lanjutnya Bu Elma? Tindak lanjutnya ya saya tentu mungkin akan merefleksi diri saya Bu. Mungkin kenapa saya bisa buntu kemarin, mungkin karena saya kurang bisa mungkin mengkondisikan emosi saya berhadapi dengan teman-teman. Tapi kalau saya akan mencoba merubah diri saya untuk bisa berelasi dengan teman-teman sehingga teman juga nyaman dan juga dengan Ibu sehingga apapun kegiatan di sekolah terasa lebih ringan gitu Bu. Mungkin itu kesalahan saya secara pribadi, ini akan saya perbaiki ke depannya Bu. Oke, saya sangat mendukung apapun yang akan Bu Elma lakukan untuk ke depannya ya Bu Elma. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Elma setelah berbagi cerita mengenai persoalan yang tengah Bu Elma ada? Alhamdulillah Bu, senang sekali Bu, lega sekali. Padahal saya sudah lama loh nunggu-nunggu Ibu dari tadi. Kenapa? Buntu sekali, mana sih yang mau dikerjakan, gimana sih ngajak kawan-kawan semuanya gitu kan. Saat bertemu dengan Ibu, bercerita dengan Ibu rasanya terpuaskan. Yang selama tadi agak buntu rasanya, rupanya sekarang sudah, alhamdulillah Bu, sudah nampak apa yang mau saya lakukan lagi ke depannya. Alhamdulillah. Jadi dengan persoalan tadi, pusing untuk membagi waktu, mana yang harus didahulukan, sekarang sudah kita temukan titik terangnya, Bu Elma, sudah ada solusinya. Nah, alhamdulillah. apa kesimpulan dari percakapan kita ini, Bu Elma? Ya, berarti yang dapat kita simpulkan ya Bu, apapun permasalahan kita itu kita akan selesaikan sesuai dengan skala prioritasnya, mana yang terpenting dahulu. Lalu kita tetapkan jadwalnya gimana sih membagi waktunya, jangan sampai kocar-kacir. Dan kita berkomitmen kalau jadwalnya sekian ya harus, yang biasanya kan kita agak suka mengulur-ngulur waktu kan Bu. Mungkin itu kedepannya lagi Bu pelajaran untuk saya. Jadi untuk kesimpulannya Bu Elma sangat menyadari akan semua halnya ya Bu Elma. Lalu untuk acuannya bagaimana Bu Elma?
Acuannya ya tentu kita melihat tentu sukses ya, semua kegiatan yang kita lakukan itu baik kerjaan di sekolah maupun kerjaan di rumah gitu Ibu. Semuanya kita berharap untuk akan berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Ya, benar sekali Bu Elma. Yang paling penting kita harus pandai dalam menyikapi pekerjaan dan bisa membagi waktu. Tidak ada yang terlantar ya Bu Elma. Iya Bu. Bu Elma masih ada kelas hari ini? Oh iya Bu, ya saya sampai lupa ini. Rupanya saya mengajar nih Bu jam ke-7. Ya karena asik bercerita dengan Ibu, rupanya lupa. Bel udah berbunyi ya Bu. Ya saya mohon izin sama Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya. Nanti saya akan menemui Ibu lagi. Ya. Oke, sama-sama Bu Elma. Silakan kembali ke kelas ya Bu Elma. Oke Bu. Tetap semangat dan senyum. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.